Lebih jahatnya lagi, omongan itu bisa ditambah-tambahi terus tiap kali ngomong. Betul? Saudara, kita harus berhati-hati dengannya. Dengarkanlah aku, pulau-pulau. Dengarkanlah, pasanglah telingamu hai langit. Aku memberikan pengajaran. Dengarkanlah hai bumi. Hebat sekali. Penuhi hidup kita dengan firman. Kenapa Paulus berkata, biarlah perkataan Kristus. Ada kata penting. Diam di antara kamu. Betul? Biarlah perkataan Kristus diam di antara kamu. Sehingga kamu bisa mengajar dengan nyanyian rohani, dengan mazmur dan sebagainya. Maka itu kalau kita tidak kaya dengan perkataan Kristus, itu tadi, maka perkataan tetangga yang memperkaya kita. Perkataan orang yang memperkaya kita. Nah, perkataan siapa yang diam di dalam kita, itu yang kita keluarkan lewat mulut kita sehari-hari. Betul? Seorang kebetulan dari Pakistan, sudah lama itu tahun 70-an yang lalu. Namanya Frank Buleson, saya nggak akan lupa nama itu. Penerjemahnya Pak Emmanuel Mesa. Saudara, ketika dia naik ke mimbar ngajar kami hamba-hamba Tuhan, dia itu bawa cangkir, tapi kami nggak tahu isinya apa. Nah, yang saya heran pertama kali, kenapa dia kok repot-repot bawa cangkir sendiri, kok nggak suruh panitia. Jadi dia naiknya itu ke mimbar itu pelan-pelan. Jadi saya tahu, semua kami tahu itu pasti penuh. Nah, sebelum dia letakkan, terus dia bilang pada Pak Emmanuel, senggol aku. Ya pasti nggak mau dong. Itu gak ditaruh kok cangkirnya. Senggol aku. Sampai 3 kali tetap gak mau. Akhirnya dia tukar. Sudah, kamu pegang cangkir ini. Pak Emmanuel pegang, disenggol, kaget, tumpah. Saudara, dia tidak baca ayat satupun. Tapi kami para batuan dalam seminar itu kami bertobat. Dia gak baca ayat. Sampai saya pikir diundang jauh-jauh dari Pakistan. Gak sampai 20 menit dia khotbah. Itu bisa diterjemahkan lagi, berarti 10 menit. Tapi semua kami dijamah oleh Tuhan dengan cangkir itu tadi. Hidup kita sebagai hamba Tuhan seperti cangkir itu. Model, mutu, bentuk, panggilan kita. Dengar ya 3 kata ini. Model, mutu, dan bentuk panggilan kita. Itu selalu ternilai ketika ada goncangan dalam hidup kita. Kalau tidak ada goncangan, maka bentuk, mutu, dan model pelayanan kita nggak akan kelihatan. Nah, ketika digoncang itu, yang tumpah itu apa? Itulah isi cangkir itu. Apa nggak bertobat saudara dengar itu? Wah, luar biasa. Nggak pakai ayat, nggak buka Alkitab, cuma cangkir itu. Saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan, nggak bisa kita sembunyikan. Kalau orang itu isinya sakit hati, mau sehalus apa dia ngomong firman, kepahitan tetap akan keluar dari mulutnya. Iya atau tidak? Maaf kalau saya ngomong satu lagi. Serohani apa seorang pelayan Tuhan, kalau dia itu mata duitan, ketok sudah. Ambune ketora duit. Maaf saya berkata, bau duit aja sudah tercium. Ngerti nggak maksud ini? Maka itu apa yang mengisi cangkir hidup ini? Itu yang akan keluar lewat hidup kita. Waktu kita digoncang, maka itu bersahabatlah dengan masalah. Bukan cari masalah, malah jangan buat masalah, itu beda. Oke, bersahabatlah dengan masalah. Karena masalah itu yang akan memurnikan kita, akan menentukan kita untuk tahu model, mutu, dan bentuk panggilan kita itu seperti apa. Jadi kalau sudah seminggu gak ada yang goncang, minta. Oh enggak, amin. Minta. Tuhan, mana masalah itu? Kok gak datang-datang? Serius. Karena dengan itu kita dimurnikan
Dengan itu kita dibentuk, dipertajam. Dan itu indah sekali. Maka itu jangan takut dengan masalah. Amin. Lanjut, masih ayat 1 Yesaya 49. Saya ulangi lagi. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah. Siapa? Ayo baca Alkitab, siapa? Hai bangsa-bangsa yang jauh. Lihat dari Banyuwangi saja. Kalau dibandingkan sampai ke Sumatera, sampai ke Papua, jauh-jauh semua bukan? Nah, wilayah bangsa-bangsa itu yang Tuhan targetkan buat kita semua. Walaupun tidak harus pergi jauh-jauh, bukan itu artinya. Tapi yang penting kita punya wawasan yang cukup luas. Buat agar kita nggak cuma seputar itu saja. Kalau saudara baca seluruh Alkitab, Papa kita itu kalau bicara seluruh dunia, betul nggak? Ladang kita ini dunia. Maka itu dari sumber kata, pergilah kamu ke Rogo Jambi. Bukan ke seluruh dunia, enggak itu. Enggak, ke seluruh, bukan kamu mewah. Ke seluruh dunia. Targetnya selalu dunia. Maka itu hati kita pun harus punya hati yang besar untuk itu. Ya walaupun tidak harus orang keliling dunia, enggak. Tapi hati kita harus seperti hati Bapa di surga. Punya target yang hebat sekali dalam hidup ini. Oke, harus meluas. Enggak cuma diam saja. Bangsa-bangsa yang jauh. Saudara, ketika saya mempelajari antropologi, walaupun enggak khusus, tapi saya lihat, ternyata betul. Eropa, RRC, India, itu 3 benua. Ya kalau saya sebut benua, yang satu rumpun penduduknya. Lihat orang Eropa, warna kulitnya sama. Betul? Letak geografisnya sama di Eropa. Kata-kata, bahasa-bahasa mereka semuanya bersama, satu rumpun, yaitu dari Latin. India juga begitu. Warna kulitnya sama. Mereka tinggal di wilayah yang sama, walaupun bahasanya beda-beda. Budayanya hampir sama. RRC juga begitu. Tapi Indonesia ini beda, saudara. Dari satu pulau ke pulau yang lain. Warna kulit beda, budaya beda, letak geografis beda. Betul? Bahasanya juga beda. Maka itu ini bangsa. Seharusnya disebut bangsa Jawa, bangsa Bali, bangsa Dayak, bangsa Batak, bangsa Nias. Karena itu beda semua. Bangsa Maluku, bangsa Papua, bangsa Sabu, bangsa Sumba. Itu beda semua. Hebat bukan negara ini? Maka itu Tuhan berurusan luar biasa. Dan kita harus tahu target yang Tuhan berikan buat kita. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Dan perhatikanlah bangsa-bangsa yang jauh. Bangsa, bukan satu bahasa kita. Unik memang negara kita ini unik. Lihat ini. Saya tidak tahu siapa di antara saudara yang sampai hari ini di dalam panggilan Tuhan ini merasa terpaksa. Ya aku segan sih sama tante karena manggilin terus. Awas ada yang begitu. Maka saudara bukan hamba Tuhan, tapi yang banyak tante. Maka itu lihat ayat ini. Yahweh telah memanggil aku sejak kapan? Bayangkan. Jadi kalau saudara ada, saya ada sampai hari ini di dalam kata pelayan Tuhan, sesungguhnya Bapa di surga sudah pilih kita dalam kandungan. Bahkan lihat kalimat yang berikut. Ada apa kata berikut? Dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibu. Sebelum orang tua kita tahu kita laki atau perempuan. Jadi sebelum orang tua kita memberi nama kita, ternyata Bapa di surga sudah memberi nama kita lebih dulu. Sehingga dia panggil kita sejak dalam kandungan. Jadi ini penghargaan, betul? Yang luar biasa. Ingat Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku. Betul? Bukan kita yang milih.
Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah ngajukan diri, Tuhan pilih